Puji Tuhan saudara, kita sore ini bersyukur ya masih ada di dalam kebaikan Tuhan tentunya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ya, yang sudah kita jadikan tema sepanjang tahun ini ya. Ucapkan dulu sama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Siap? Yuk. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri, angkat Alkitab kita lagi tinggi-tinggi, ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ya, yang jadi ayat tema kita sepanjang tahun ini. Kita mau baca sama-sama ya. Saya akan baca, saudara ikuti 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Ya, saya tunggu sampai saudara dapat semua, saya akan bacakan ya. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Udah dapat ya? Saya akan baca ayat 6 dari terjemahan baru Alkitab yang kita pegang masing-masing. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia, D besar ada di dalam Tuhan Yesus, maka ia harus hidup wajib seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, saya akan baca dari bahasa Indonesia firman Allah yang hidup ya, ayat yang sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Allah yang hidup menulis, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Nah saudara, sore ini saya ingin ajak kita belajar dulu soal kata barang siapa ini. Barang siapa dari bahasa Indonesia ya, kamus besar, itu berarti siapa saja atau semua orang ya. Jadi siapa saja, semua orang yang ya mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Allah yang hidup menulis barang siapa saja, semua orang ya mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Nah, saudara, dari kata barang siapa ini saya ingin ajak kita belajar ya, apa yang dikatakan dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saya tidak akan ajak saudara baca semua ayat ini ya. Jadi kalau kita baca barang siapa, berarti semua orang, siapa saja atau setiap orang itu bisa, orang itu tua atau muda ya, laki-laki atau perempuan, kemudian dia juga bisa orang kaya, orang miskin, dia juga bisa orang pinter, orang bodoh ya, dia juga bisa pejabat tinggi atau rakyat biasa, atau juga dia bisa dikatakan punya pangkat atau tidak punya pangkat ya saudara. Itu yang dimaksud dari kata barang siapa. Jadi semua orang, lapisan masyarakat dari atas sampai yang paling rendah, dari yang paling pinter, maaf bicara, sampai yang paling goblok ya saudara. Tua, muda, perempuan, laki-laki, siapapun, orang itu adalah orang yang dimaksud ya dari barang siapa ini. Sekarang saudara, saya ingin ajak saudara melihat contoh dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Saudara bisa baca ya, tapi saya ingin saudara
ajak saudara lihat ayat yang ke-11. Ayat ke-11 ya. Ayat 11 demikian ditulis oleh firman Tuhan. Roma pasal 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah saudara, kalau kita lihat dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, ini membicarakan tentang penghukuman yang akan menimpa setiap orang. Ya, semua orang, ketika orang itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup tidak sesuai apa yang Tuhan ingin dia hidup, dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah dipelajari, ya, orang itu pasti akan dihukum. Nah, orang itu saudara ditulis di dalam ayat yang 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Dengan kata lain, Allah tidak memandang siapa orang itu. Mau orang pintar, orang bodoh, orang yang berkedudukan, bukan punya kedudukan, orang kaya, orang miskin, pria, wanita, tua, muda, dan sebagainya. Siapa saja ketika dia tidak hidup seperti maunya Tuhan, maka orang itu pasti dihukum. Ya, yang menghukumnya sebetulnya bukan Tuhan, orang itu sendiri. Karena apa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kita sudah belajar sekali lagi saudara, kita sudah belajar bahwa hidup ini tujuan satu-satunya melakukan kehendak Bapa. Ya, dalam melakukan kehendak Bapa kita sudah belajar, kita harus meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Makanya ayat ini kita ambil menjadi tema sepanjang tahun. Barang siapa mengatakan ia dirinya ada di dalam dia. Ya, firman Allah yang hidup menerjemahkan, barang siapa mengatakan ia orang Kristen, maka ia wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, kita tidak akan ngomong dulu ke sana. Yang saya ingin ajak saudara, kita lihat dulu kata barang siapa berarti menunjuk setiap orang, menunjuk siapa saja, menunjuk kita semua yang membaca ayat itu. Nah, ya, jadi dari ayat 1 sampai 16 Roma pasal 2 ini memberitahu kepada kita barang siapa atau setiap orang, siapa saja, kalau dia tidak hidup menurut kehendak Allah, maka Allah tidak memandang bulu. Ya, Allah tidak memandang bulu. Siapapun orang itu pasti ya akan menerima akibatnya. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara ya lihat ayat ini dikatakan Allah tidak memandang bulu. Nah, saya ingin ajak saudara lihat di ayat yang lain. Kita buka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Ya, kita sedang melihat kata barang siapa. Jadi barang siapa memberitahu kepada kita siapa saja orang itu atau siapapun dia ketika dia tidak hidup menurut kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, maka dia pasti akan menerima akibatnya. Bahasa Alkitab tulis akan dihukum. Nah, sekarang kita lihat ayat 10 2 Korintus 5. Ya, saya akan baca lagi. Dikatakan demikian dari ayat 10 2 Korintus pasal 5, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kita lihat ya kata barang siapa. Dari ayat 10 2 Korintus 5 dikatakan sebab kita semua harus mengerti ya sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua, setiap orang, yaitu barang siapa harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang, nah, dijelaskan setiap orang
Semua orang, barang siapa di masa hidupnya dia hidup ya seperti apa yang ditulis oleh firman Tuhan, hidup baik ataupun hidup jahat, hidup benar ataupun tidak benar, semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, saya omong-omong sama tante, ya, kita ngobrol. Orang mati itu sebetulnya sudah ada tempatnya. Kita sudah lihat contoh di kisah Lazarus dan orang kaya yang ditulis di dalam Injil Lukas. Orang kaya ketika mati rohnya ditaruh di tempat penyiksaan sementara. Lazarus mati rohnya ditaruh di tempat yang sukacita sementara atau tempat penghiburan di mana dia nikmati. Nah, sebetulnya saudara, ketika setiap orang mati di dunia ini, itu dia sudah ada di tempatnya masing-masing. Kalau dia ada di tempat orang kaya, siapapun orang itu ketika mati rohnya ditaruh di tempat orang kaya yang ditulis di Injil Lukas, berarti dia pasti masuk neraka. Ya, pasti ke neraka. Nah, orang yang mati rohnya ditaruh di tempat Lazarus, pasti dia masuk surga. Tapi saudara, kenapa ada pengadilan? Dari 2 Korintus 5 ayat 10, barang siapa setiap orang waktu hidup, ya, dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di pengadilan Tuhan. Waktu kita ngobrol-ngobrol, saudara, waktu saya ngobrol-ngobrol, kita kemudian, iya ya, kenapa kok harus ada pengadilan? Sebetulnya begitu mati sudah pasti tahu tempatnya. Ya, orang yang masuk tempat orang kaya pasti neraka. Orang yang masuk di tempat Lazarus pasti sorga. Kenapa kok harus ada pengadilan? Di situ loh Tuhan mau memberitahu, ini loh yang menyebabkan kamu di neraka, ini yang menyebabkan kamu masuk sorga. Jadi pengadilan itu cuma memberitahu supaya orang tidak bisa protes. Kenapa kok aku masuk neraka? Seperti yang ditulis di Matius 7 ayat 23. Ya, mereka protes ayat 22-nya. Tuhan, kami sudah melakukan mujizat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, sudah berdoa demi namamu. Kenapa kami masuk neraka? Nah itu loh, dari situ jadi diadakannya pengadilan supaya orang tahu bahwa kamu masa hidupmu ini seperti ini, makanya kamu di neraka. Kamu yang hidup benar, melakukan kehendak Bapa, belajar hidupnya Tuhan Yesus, kamu ada di sorga. Jadi cuma untuk memberitahu, menjelaskan sebabnya dia ada di sorga, dia ada di neraka. Nah saudara, jadi setiap orang akan diadili ya. Barang siapa di dalam hidupnya melakukan yang jahat, ya dia akan diadili. Dia melakukan yang baik, ya dia akan diadili. Nah jadi dari kata barang siapa itu, saudara, memberitahu kepada kita bahwa itu berbicara tentang setiap orang atau siapa saja. Nah sekarang saya ingin ajak saudara buka Matius 22. Ya, Matius 22. Kalau tadi tentang penghukuman atau pengadilan Tuhan itu akan berlaku atas hidup barang siapa, siapapun, siapa saja, setiap orang yang tidak hidup melakukan kehendak Bapa, maka dia akan menerima akibatnya. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya juga tidak akan ajak saudara baca semua ayat. Ya, saya hanya ingin ajak saudara ikuti ayat 14 yang saya akan baca. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ya saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 9 dan ayat 14. Ya, ayat 9 dan ayat 14 dari Matius 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana
ke perjamuan kawin itu. Ayat 14. Saya akan baca. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 14 perikop dari pasal 22 Injil Matius, itu berbicara tentang undangan pesta yang diadakan oleh sorga. Sorga mengadakan pesta, mengundang orang-orang. Nah saudara dan saya termasuk orang yang diundang ke pesta itu. Nah saudara, di dalam kisah ini, di dalam cerita ini, orang-orang yang sudah diundang untuk datang ke perjamuan pesta kawin yang diadakan oleh kerajaan sorga, mereka semua menolak. Ya, yang sudah diundang, yang dapat undangan khusus ditolak. Undangan itu mereka terima tapi mereka berkata, maaf kami tidak bisa datang, maaf kami harus ini, maaf kamu harus ini. Nah saudara, semua beralasan menolak. Nah saudara, kita lihat ketika semua yang diundang menolak, yang mengadakan pesta ini menyuruh pesuruhnya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Barang siapa yang kamu temui, di situ ditulis setiap orang yang kamu temui, undang mereka untuk ke pesta kerajaan sorga. Ya, di situ ditulis ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang. Ya, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Barang siapa yang kamu temui di persimpangan, undang mereka. Jadi setiap orang, kita semua dapat undangan. Tapi saudara, ketika sudah diundang, saudara, maka ternyata ada syarat bahwa orang itu harus memakai pakaian pesta. Ya, berbicara tentang melakukan kehendak Bapa, atau pakaian pesta itu berbicara tentang kamu harus hidup seperti ini loh untuk bisa masuk ke undangan. Ya, pakaian kebenaran, pakaian kesucian. Jadi ketika semua orang yang di persimpangan jalan diundang, mereka bisa masuk harus dengan pakaian pesta, pakaian kebenaran, pakaian kesucian. Syaratnya itu. Nah, saudara, ada yang masuk tanpa pakaian pesta. Kalau saudara baca terus, loh kok kamu masuk tidak dengan pakaian pesta? Keluar, buang ke tempat penyiksaan. Ayat 14, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Atau dengan kata lain, semua orang diundang masuk ke pesta itu. Setiap orang yang ditemui di persimpangan jalan, kan itu bahasanya. Pergi ke persimpangan, setiap orang. Pergi ke simpangan, barang siapa yang kamu temui di persimpangan, undang mereka. Semua orang boleh. Ya saudara, nah kita juga sudah terima undangan. Saudara dan saya sudah terima undangan. Kita semua. Tapi saudara, syaratnya kita harus wajib hidup seperti Kristus. Masuk ke pesta undangan itu, syaratnya hidup seperti Kristus hidup. Itu pakaian kebenaran, itu pakaian pesta itu. Nah saudara, ketika orang ini didapati tidak memakai pakaian pesta, dia dibuang, disuruh masukkan ke tempat kertak gigi di mana orang disiksa di situ. Saudara, ketika kita sudah terima undangan, ya setiap orang, siapa saja yang sudah terima undangan itu, maka saudara, dia wajib hidup. Dia wajib memakai pakaian kebenaran itu. Ketika orang ini ditemukan tidak memakai pakaian kebenaran, buang ke tempat tangisan dan kertak gigi. Jadi Tuhan tidak memandang bulu, semua orang diundang. Saudara dan saya juga sudah diundang. Kita mau enggak pakai pakaian pesta?
Ya, kita mau nggak menggunakan pakaian pesta sebagai syarat masuk ke pesta kerajaan sorga? Tinggal saudara mau nggak? Kita sudah belajar, kita sudah tahu bahwa itu syarat, ya, standar untuk kita sampai di sorga ya cuma satu, nggak ada yang lain. Ya, melakukan kehendak Bapa. Hidup wajib seperti Tuhan Yesus hidup. Nah saudara, jadi dari Matius 22, 1 sampai 14 ini memberi contoh setiap orang sudah terima undangan. Semua orang terima undangan, tapi tidak semua menerimanya. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, semua orang sudah dipanggil, tapi yang masuk pilihan sedikit. Makanya tema kita 2 tahun lalu, berjuanglah lewat pintu yang sesak. Karena banyak yang ingin masuk tapi tidak bisa. Nek cuma kepingin, kita tidak akan sampai sorga. Ya, jadi sekarang kita lihat barang siapa yang kedua dari contoh undangan pesta di dalam kerajaan sorga. Semua sudah diundang. Barang siapa yang sudah menerima undangan, dia wajib pakai pakaian pesta. Ada satu lagi yang saya ingin ajak saudara lihat, ya. Oh, saya enggak klik. Nah, semua orang dipanggil, kita lewati, kita sudah jelaskan. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Barang siapa yang pertama dari Roma tadi yang tidak hidup seperti apa yang diingini oleh Allah kita, Bapa kita, yaitu melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka dia pasti menerima penghukuman. Sebetulnya bukan dihukum oleh Allah, tapi tindakannya sendiri yang membuat dia dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, undangan pesta. Barang siapa, setiap kita, setiap orang yang sudah terima undangan tidak memakai pakaian pesta, maka kita akan dikeluarkan dari ruangan pesta dan dimasukkan ke dalam tempat penyiksaan itu. Sekarang Yohanes 3 ayat 16. Yuk dengar apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, supaya barang siapa, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang, supaya barang siapa, supaya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara. Nah saudara, ayat yang ke-18 saya ingin ajak saudara dengar dulu pembacaannya. Ya, ayat 18 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah saudara, kita lihat ayat ini selalu diambil menjadi tema Natal. Ya, ayat ini juga selalu menjadi patokan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mati pasti masuk sorga. Kita sudah belajar itu pemahaman yang salah. Ya, kalau kita cuma sekedar percaya mati masuk sorga, padahal hidupnya tidak seperti orang percaya, apakah itu mungkin masuk sorga? Kan kita sudah belajar, nggak mungkin. Kalau cuma sekedar percaya Tuhan Yesus mati masuk sorga, kok enak, murah sekali sorga, ya, gampang sekali masuk sorga. Padahal kita tahu percaya itu berarti mempercayakan diri kepada objek yang kita percayakan, yaitu Tuhan Yesus. Lah kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus,
Maka apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus harusnya kita lakukan. Kan begitu. Ya kan, itu yang sudah kita pelajari. Tapi banyak di antara kita ngomong, kita percaya, kita dengar ajarannya, kita dengar contoh hidupnya, kita dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita nggak lakukan. Kan kita belum percaya berarti. Ya kan? Nah, saudara, kita lihat barang siapa yang percaya. Betul, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya melakukan hidup seperti Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan kepada orang itu, maka orang itu tidak akan binasa. Ya, itu betul. Tapi ketika dia cuma percaya, ya ayat 18, barang siapa yang percaya, ya dikatakan ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Nah, kalau kita percaya tapi kita tidak melakukan apa yang disuruh, yang diperintahkan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, berarti kita nggak percaya. Ya kan? Kalau kita percaya, kita lakukan apa yang disuruh, apa yang diberikan kepada kita sebagai teladan, apa yang diajarkan kita lakukan. Tapi ketika kita tidak melakukannya, berarti kita tidak percaya. Nah, dari ayat ini, barang siapa, setiap orang siapapun yang percaya hidup seperti Kristus hidup, dia tidak akan dihukum, dia tidak akan binasa. Tapi ketika kita tidak hidup seperti Tuhan Yesus, maka ayat 18 katakan, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara, jadi dari sini kita sudah belajar bahwa barang siapa itu berarti setiap orang, siapapun. Ya, ketika kita baca ayat tema kita yang kita akan belajar, ya, di kebaktian-kebaktian berikut, maka saudara berarti itu untuk saudara dan saya. Untuk kita semua, barang siapa. Nah, jadi tadi contoh itu saya ingin membawa supaya saudara ngerti barang siapa itu berarti setiap kita, setiap orang siapapun. Ya, orang itu ketika dia berkata dia orang Kristen, ketika dia mengatakan ia ada di dalam dia, maka saudara, dia harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itu tema kita. Nanti kita akan terus belajar. Jadi hari ini kita belajar dari kata barang siapa. Ketika saudara tahu kata barang siapa itu menunjuk kepada diri kita, kepada setiap orang, kepada siapa saja, ya, maka saudara kita harus tahu. Berarti Tuhan mau saudara dan saya mengerti apa yang jadi ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan, ya nanti kita akan terus belajar. Tapi sore ini kita sudah paham, kita sudah mengerti. Ketika saudara tahu bahwa itu menyangkut hidup kita, berhubungan dengan hidup kita, ayo saudara. Ya, kita mau terus belajar, kita mau terus mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan lewat hidup kita, supaya kita terus mau meneladani hidupnya, kita terus mau belajar seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, pagi ini saudara, kami berdua terima kabar yang cukup mengejutkan. Ketika kami masih di Ponorogo, ada jemaat yang tadi pagi katanya jatuh jam 5 pagi, terus tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Saudara, begitu singkat hidup ini. Kita tidak pernah dengar kok Andi, namanya Andi, kok Andi ini sakit. Memang dia perokok berat. Ya, mungkin serangan jantung atau darah tinggi, antara dua itu. Saudara, barang siapa yang tidak siap ketika dipanggil Tuhan, mau kemana kita? Saudara, siapa saja yang gak siap, setiap kita yang tidak siap, ketika kita dipanggil Tuhan, kita kemana? Ya, kita sebetulnya tahu,
kita tahu kita kemana dari hidup kita sendiri. Kalau kita mau menyadarinya. Jadi ayo saudara, setiap kita harus mengerti. Ini loh maunya Tuhan. Ini loh kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, ayo saudara, setiap kita harus terus memahami apa yang jadi maunya Tuhan. Memang enggak gampang, tapi kita mau terus belajar ya. Nah, lewat belajar kita harus bertumbuh. Proses itu bukan cuma ngomong proses tapi enggak ada pertumbuhan. Ngomong sedang proses tapi hidupnya seperti itu aja. Enggak ada kemajuan. Itu Tuhan enggak mau. Ayo saudara, kita sudah paham bahwa barang siapa berbicara tentang saudara, saya, kita semua yang ada. Bahkan orang yang ada di luar gereja. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari pemain musik.